yang muda yang berkarya, yang muda yang masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Elga, saya anggota wanita Islam sekaligus anggota Bunda Wakaf. Hari ini saya akan mensosialisasikan program wanita Islam tentang Bunda Wakaf kepada ibu-ibu anggota wanita Islam yang lainnya, yang nantinya juga akan dipantau oleh Ibu Yendeliani sebagai Ketua Wanita Islam Wilayah Provinsi Riau. So, stay in this video and keep watching. Bunda Wakaf tentunya adalah seorang ibu ataupun wanita yang nantinya akan berprofesi sebagai edukator dan promotor wakaf kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi dan partisipasi dalam perwakafan dengan menggunakan aplikasi wakaf pasifamal.id. Tujuan dari Bunda Wakaf adalah untuk menghimpun dana sebesar 100 miliar rupiah. Saya contohkan, saya sebagai anggota Bunda Wakaf berhasil mengajak orang untuk berwakaf dan dia akan berwakaf 50.000, maka wakaf 50.000-nya ini utuh. Tapi dia dikenakan biaya administrasi sebesar 10.000. Dan untuk biaya administrasi ini sudah ada payung hukumnya. Ada 3 sumber penghasilan saat kita menjadi anggota Bunda Wakaf. Pertama, ketika kita bisa mengajak orang lain untuk berwakaf, maka kita akan menerima ujrah atau imbal jasa. Kedua, saat kita berhasil merekrut orang lain untuk menjadi anggota atau mitra Bunda Wakaf, maka kita akan menerima ujrah rekrut. Dan ketiga, jika mitra pertama, kedua, dan ketiga yang kita rekrut tadi berhasil mengajak orang untuk berwakaf, maka kita juga akan menerima ujrah atau imbal jasa pembinaan tim. Untuk persentase ujrahnya akan dijelaskan saat telah menjadi anggota Bunda Wakaf. Kenapa Bunda Wakaf itu menjalankan programnya seperti programnya MLM dan bagaimana keberkahannya? Biasanya wakaf itu berupa tanah, bangunan, sumur, yang pasti asetnya. Bagaimana kalau dengan syariahnya Bunda Wakaf itu apa ada dasarnya? Maksud Ibu wakaf uang ya? Iya. Menjawab pertanyaan Ibu Evi Mulyati tentang wakaf, dari kisah Rasulullah yang menghimbau pengikutnya saat itu di Madinah untuk melakukan wakaf sumur dengan membeli sumur seorang Yahudi. Kebetulan hanya tinggal 1 sumur Yahudi tersebut yang menghasilkan air. Saat itu Rasulullah memberikan kompensasi berupa surga, dan akhirnya Utsman bin Affan membeli sumur tersebut untuk diwakafkan. Untuk kondisi saat ini, kita tahu bahwa ibadah-ibadah kita kelak akan membantu kita mencapai jannah. Namun, untuk keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat, diperlukan adanya stimulus untuk membangkitkan semangat juang untuk mengajak orang berwakaf. Biasanya nih, para ulama sendiri membuat keputusan berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma. Itu tadi semua penjelasan tentang Bunda Wakaf. Kalau zakat kan hukumnya wajib, tapi kalau sedekah, wakaf memang tidak wajib, tapi bagi saya pribadi itu seperti sebuah investasi yang akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia saat ini dan di akhirat nanti. Jadi ayo kita yang muda yang berkarya, yang muda yang masuk surga. Secari quote tadi saya rangkai merujuk dari kisah Rasulullah yang bergurau pada seorang nenek dengan mengatakan bahwa nanti nih yang masuk surga hanya anak-anak muda saja. Setelah nenek bersedih, baru Rasul menjelaskan kalau orang tua yang meninggal akan dibangkitkan lagi dalam kondisi muda dan masuk surga dalam kondisi muda. Jadi kenapa nggak dari muda sekarang aja kita memikirkan untuk keselamatan kehidupan yang abadi kelak? Karena ajal dijemput tidak mengenal usia, namun mati adalah hal yang pasti, walau tidak kita nanti. Sesuai dengan sabda Rasul yang mengatakan bahwa ketika seseorang meninggal, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak-anak yang soleh. Sedekah jariah di sini yang dimaksud adalah tentang wakaf. Dan ingatlah saat kita bersedekah, berwakaf, bahwa sedekah kita tidak akan mengurangi harta kita. Itulah sabda Rasul. Dan pegang juga janji Allah dalam surat Saba ayat 39 yang mengatakan bahwa apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya. Dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Demikianlah vlog tentang Bunda Wakaf. Semoga bermanfaat untuk syiar kebangkitan kejayaan peradaban perekonomian Islam di Indonesia. Saya Elga Sari, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.